Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa harapan serta doa semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam agama Islam, dosa-dosa merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa ini jika tidak diampuni dapat berakibat azab yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat beriman semuanya, di video ini akan membahas dosa-dosa yang dapat menyebabkan azab Allah subhanahu wa ta'ala yang disegerakan sebagai peringatan dan pengajaran bagi umat manusia. Berikut beberapa dosa yang azabnya disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Yang pertama, kesyirikan. Kesyirikan merupakan dosa yang paling besar dalam agama Islam. Tauhid atau keyakinan akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah penting. Mengesampingkan keyakinan ini dengan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu atau seseorang merupakan dosa yang sangat serius. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dosa kesyirikan tidak akan diampuni dan dapat berakibat azab yang akan ditimpakan di dunia. Contohnya yaitu kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam yang disesatkan oleh kesyirikan dan ditimpa banjir besar sebagai azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, zina. Zina atau perbuatan seksual di luar nikah merupakan dosa yang dilarang dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menekankan pentingnya menjaga kemurnian dan kesucian dalam hubungan seksual. Azab yang disegerakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dosa zina di dunia yaitu diberikan penyakit menular seksual, kehancuran rumah tangga, atau konsekuensi sosial yang merugikan. Contohnya kisah kaum Nabi Lut alaihissalam yang melakukan perbuatan zina dan ditimpakan azab seperti hujan batu yang menghancurkan mereka. Yang ketiga, merampas hak anak yatim. Anak yatim merupakan golongan yang rentan dan membutuhkan perlindungan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan perlunya menghormati hak-hak anak yatim. Azab yang disegerakan dapat menimpa mereka yang dengan sadar merampas hak-hak anak yatim, seperti yang terjadi kepada pemimpin Quraisy yang dengan sengaja merampas hak anak yatim dan mendapat azab dalam bentuk kehancuran atas tindakan tersebut. Yang keempat ialah kesombongan. Kesombongan adalah dosa yang terkait dengan merasa lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala sangat membenci sifat sombong dan
menurunkan azabnya sebagai peringatan. Contohnya yaitu Fir'aun yang sombong terhadap Nabi Musa alaihissalam dan ditimpakan azab dengan ditenggelamkan di Laut Merah beserta kaumnya. Yang kelima, kezaliman. Kezaliman adalah tindakan tidak adil terhadap sesama manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Allah Subhanahu wa taala menjamin perlindungan bagi yang tertindas dan menegakkan keadilan. Azab yang disegerakan Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman dapat berupa malapetaka yang menimpa pelakunya, seperti apa yang terjadi kepada kaum Samud terhadap unta betina yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam ialah mendustai Nabi dan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi dan Rasul sebagai petunjuk bagi umat manusia. Mereka memiliki kedudukan istimewa dalam agama Islam. Menuduh mereka atau mendustakan mereka merupakan dosa besar. Azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berupa penyakit atau bencana yang menimpa pelaku. Misalnya, Abu Lahab yang mendustai Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab didatangi oleh azab berupa penyakit yang membuatnya menderita. Itulah dosa-dosa yang azabnya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Semoga kita semua terhindar dari dosa-dosa tersebut. Jika ada kesalahan di dalam penyampaian, kesalahan itu tentunya dari diri saya pribadi. Dan jika ada kebenaran yang disampaikan, maka kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum